Shalom semuanya, selamat pagi. Saya mengundang kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita memberikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Berikan senyum kepada kanan dan kiri dari tempat duduk. Lihat, saudara sehat semuanya, amin. Semuanya bersuka cita, amin. Hari ini adalah hari yang spesial bagi setiap kita, amin. Tuhan Yesus, Dia diangkat ke surga untuk sediakan tempat bagi setiap kita, amin. Mari kita siapkan hati kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Biarlah di momen pagi hari ini kita bisa membawa hati kita bisa buka hati kita bisa memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Mari kita satukan hati di dalam doa. Syakara barata kala barata kala barata kala basyikila barata kala barata kala barata. Bersyukur Tuhan pada pagi hari ini Kau mengundang kami untuk bersama-sama Tuhan di tempat ini untuk memperingati Tuhan kenaikan Tuhan Yesus. Engkaulah Raja kami, Engkaulah Bapa kami, Engkaulah kekasih kami, Engkaulah sahabat kami yang membantu. Kami bersyukur Tuhan kami bisa bersama-sama Tuhan di tempat ini Tuhan. Anda membuka hati untuk Tuhan. Kami rindu Tuhan dilawat Tuhan oleh hadirat-Mu, kasih-Mu yang melembut Tuhan di dalam pribadi, lepas pribadi bagi setiap kami. Kami mau katakan pagi hari ini, Aba, kami rindu dijamah oleh Engkau Tuhan. Tidak ada satupun Tuhan yang Kau lewatkan Tuhan di tempat ini Tuhan. Memberikan kami hati yang lemah lembut Tuhan, sehingga kami Tuhan bisa menikmati Tuhan kebaikan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami sisihkan Tuhan semua kesibukan kami, semua kesulitan kami, semua beban kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau datang Tuhan di hadapan-Mu Tuhan, karena Engkaulah pengharapan bagi setiap kami Tuhan. Kami percaya pemulihan, kesembuhan yang akan terjadi Tuhan di tempat ini Tuhan. Bahkan teman-teman kami dimanapun mereka berada untuk mengikuti Tuhan ibadah online Tuhan, kami percaya Tuhan juga akan menjamah setiap mereka, memulihkan Tuhan setiap mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan. Siapkan setiap hati kami sehingga kami bersuka cita untuk memuji, menyembah, memuliakan Engkau Tuhan. Hadirlah bersama-sama dengan kami dalam ibadah ini ya Bapak, sehingga dari awal pertengahan sampai akhir kami percaya Roh Kudus yang bekerja Tuhan di tengah-tengah kami. Terima kasih Abah, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Mari berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Saya percaya kita bersuka cita, amin. Ayo mari kita sama-sama tepuk tangan untuk memuliakan Tuhan. dan perkatakan berkat.
silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Kita akan mengumpulkan persembahan. Kita siapkan hati kita. Bapak, kami bersyukur pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. 40 hari, pada hari ini Kau bangkit ke surga ya Tuhan Yesus. Kau menyatakan diri bagi setiap kami kebangkitan-Mu, membuat kami berhasil beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Kami dari keluarga yang tidak ada apa-apa, kami dibuang, tapi Tuhan memilih kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat penyertaan Tuhan bagi setiap kami pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Seberapapun kami yang hadir pagi hari ini, kami berharga di mata-Mu, kami biji mata-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau baik, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa ya Tuhan Yesus. Penyertaan-Mu sempurna bagi kami pribadi lepas pribadi. Kau nyata dalam keluarga kami, dalam hidup kami, dalam keluarga, dalam kebutuhan kami sehari-hari. Engkau nyata ya Tuhan Yesus. Berkali-kali Tuhan menolong setiap kami. Dengan apa kami membalas kebaikan Tuhan selain memuji, menyembah, dan mengagungkan Engkau pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Biar itu datang dari lubuk hati kami yang paling dalam, bahwa kami berkata Tuhan Yesus baik bagi setiap kami. Kami mau membalas kebaikan Tuhan dengan cinta kami. Kami membalas kebaikan Tuhan dengan penuh kasih. Hari ini Kau nyatakan itu bagi setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Nyatakan kemuliaan-Mu, hadirat-Mu di tempat ini. Penuhi kami di tempat ini. Kami pulang dengan kekuatan yang baru di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kami akan memberikan persembahan buat Tuhan, buat kemuliaan Tuhan di tempat ini. Berkati setiap anak-anak-Mu, berkati pekerjaan, berkati rumah tangga. Kami berdoa penyertaan-Mu sempurna bagi setiap kami di tempat ini. Bahkan kami orang-orang yang memberkati satu dengan yang lain di dalam nama Tuhan Yesus. Terpuji termulialah Engkau pagi hari ini. Datanglah kerajaan-Mu ya Aba. Jadi kehendak-Mu di tempat ini seperti di surga. Haleluya. Selamat memberi semuanya. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini bagi setiap kita. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Aku puji Dia, Dia diagungkan selamanya. Agung ku puji namanya. Yesus Tuhan, kebenaran yang memerintah surga bumi, bersukacita dalam namanya. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Aku puji Dia, Dia diagungkan selamanya. Agung ku puji namanya. Yesus Tuhan, kebenaran yang
Kau layak Tuhan, kami agungkan Tuhan. Dari dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kami menghormati Tuhan, hadirat-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Hampiri Tuhan setiap kami Tuhan dengan hati yang lemah lembut Tuhan bagi kami Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, Kau sayang bagi setiap kami ya Bapa. Bila di momen Tuhan yang spesial ini Tuhan, kami bisa datang Tuhan di hadirat-Mu, membawa ucapan syukur Tuhan setiap kami kepadamu Tuhan. Betapa Engkau begitu luar biasa Tuhan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan. Saya mengajak kita semuanya, mari kita menyembah di dalam roh. Kita bangkitkan manusia roh kita bersama-sama. Syakara barata kala la 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 barata kala barata kala barata kala barata kala barata kala barata kala syakara barata kala barata kala barata kala bu shikila la 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 barata kala baba baba barata kala barata kala barata la 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 barata kala barata kala barata kala barata kala Shikita kala la 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 barata kala barata kala barata kala barata kala barata kala barata kala bu Shikila la 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 barata kala 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 bu Shakala barata kala la 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 Bawalah kami menikmati kebaikan-Mu Tuhan. Syakalabu. Yes Lord Jesus. Ya Tuhan. Yes Lord Jesus.
besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu, pujian bagi. Di dalam hadirat Tuhan sama untuk kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Jangan melihat dari bagimu. Rasakan kehadiran Tuhan di dalam hati kita. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu besar dan
labasti kuriala maharata karalabasema. Imo anata kino tayalaba hemata kararabasya. Oleala bahina toyanate kino masera labasi kirala. Karalabasta karalabasti karalamasya labasya karalabasya. Kami bersyukur buat undanganmu pada hidup kami pada hari ini untuk diberkati sorga. Cuaca yang baik, kesehatan, bahkan kehausan, kerinduan, mencari wajah Tuhan, Kau taruhkan pada pagi ini buat kami. Lagi-lagi itu bukan kuat gagah kami, tapi semua karena kasih karunia Tuhan, kami boleh ada di gerejamu di tempat ini. Kami ada karena Tuhan kami hidup. Yesus adalah kepala gereja yang hadir pada hari ini. Dan kami percaya segala sumber berkat akan memberkati kami pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Persiapkan hati kami. Persiapkan pikiran kami. Bahkan panca indera rohani kami. Untuk kami boleh mendengar, mengerti, memahami, dan dengan kekuatan Roh Kudus menghidupi di dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya hari-hari ini sangat berharga di mata Tuhan. Ajarkan kami Tuhan untuk tidak hidup dengan sia-sia, tapi hidup seturut kehendak sorga di dalam nama Tuhan Yesus. Ajarkan kami tetap makna kenaikan Tuhan Yesus, sehingga kami boleh diperbaharui, diubahkan menjadi umat yang lebih daripada pemenang di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Ajarkan kami, buat kami mengerti. Kami siap duduk diam dalam hadirat-Mu, mendengar isi hati-Mu. Segala hormat, pujian, kuasa, kemuliaan, kemasyuran hanya bagi-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus Yesus. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Banyak yang terpanggil tetapi sedikit yang terpilih. Saya percaya bahwa kita adalah yang terpilih. Amin. Puji Tuhan. Hari ini kita akan belajar makna kenaikan Tuhan Yesus yang sudah sering kita dengar setiap tahun. Tetapi saya percaya Roh Kudus adalah Roh Kudus yang kreatif. Roh Kudus selalu memperbaharui pikiran kita, pola hidup kita, tingkah laku kita, perkataan kita, perbuatan kita dengan harta benda sorga yang baru. Yang mau katakan yes. Bilang kiri kanan, kamu akan diberkati. Puji Tuhan. Saya bersyukur punya Tuhan Yesus yang menerima saya apa adanya dan menerima kita apa adanya. Banyak orang menerima kita karena ada apanya, tapi hanya pribadi yang namanya Tuhan Yesus yang menerima kita apa adanya. Bahkan bukan itu saja, lebih daripada itu. Dia mau berkorban buat kita. Bukan hanya menerima, tapi berkorban buat kita. Dan ini luar biasa, karena kita nggak pernah mendapatkan pribadi yang penuh dengan kasih, di mana kasih itu memulihkan, kasih itu dengan kesabaran menuntun kita, mengubahkan, memperbarui, sehingga kita sekarang seperti ini. Siapa kita dulu tanpa kasih Yesus? Tapi dengan kasih Yesus hidup kita sudah berbeda. Kita punya cara pikir, pola pikir yang berbeda. Bahwa hidup yang kita maknai, hidup yang kita mengerti, bukan hidup di sini, tapi hidup selama-lamanya. Hidup di sorga bersama Yesus, hidup kekal di sorga. Itu yang kita mengerti tentang hidup. Semua akan binasa, semua akan habis dengan waktu, karena kita terjebak dalam waktu. Tapi kita harus cari sesuatu yang di luar waktu, karena di luar waktu disebut kekal. Itulah hidup yang sesungguhnya. Oleh sebab itu kita harus mengerti tentang makna kenaikan Tuhan Yesus, karena Yesus pernah hidup bersama-sama dengan manusia di dunia ini. Itu luar biasa. Diawali dengan kelahiran dari seorang perawan yang tidak mungkin seorang pun lahir dari seorang perawan. Pasti punya mama papa.
Tapi Yesus adalah pribadi, satu-satunya pribadi, satu-satunya manusia yang lahir karena hasrat ilahi, bukan karena hasrat biologis. Dia lahir dari seorang perawan, darahnya kudus, tidak ada dosa, tidak ada pencemaran biologis. Bahkan ketika dia lahir secara hina. Dia lahir di kandang hewan. Masih mending kita lahir ada ranjangnya. Dia enggak, dia lahir di tempat minuman hewan. Bahkan dalam perjalanan hidupnya, dia taat dan tunduk kepada orang tuanya, membantu orang tuanya. Sampai pada waktunya dia mulai melayani dengan waktu yang singkat, hanya 3,5 tahun dia menuntaskan apa yang harus dia lakukan di dunia. Waktu yang singkat tapi berkualitas. Pada akhirnya dia disiksa. Dia mau dibunuh tapi tidak bisa dibunuh. Dia disiksa mati, menyerahkan nyawanya. Itu luar biasa. Tidak ada yang bisa menghilangkan nyawa daripada Tuhan Yesus kecuali Yesus yang menyerahkan nyawa. Pukuli, dihina, diludahi, dia nggak balas, dia diam. Itulah domba. Jadi kenapa domba menjadi korban persembahan? Karena binatang domba kalau dipersembahkan, dia diam. Coba binatang domba. Beda dengan binatang kambing atau sapi. Kalau domba itu dipersembahkan itu diam. Makanya dia adalah domba yang kudus, domba yang korban penebusan selama-lamanya. Ini penting. Dan itu tercatat. Semua orang meyakini dia mati. Semua orang yang tidak percaya dengan Yesus senang bahwa mereka membela agamanya pada saat itu. Karena dianggap bahwa Yesus menghujat Allah. Padahal dia adalah manusia yang ilahi. Manusia yang hadir buat kita. Apa yang terjadi berikutnya ketika dia mati, ditemukan dia bangkit. Ketika dia bangkit itu juga tercatat. Dalam 40 hari dia berjalan-jalan menjadi kesaksian para murid bahwa dia benar-benar bangkit dengan tubuh kemuliaan, tidak terbatas, terhalang oleh dimensi tempat dan waktu. Makanya setiap murid-muridnya berkumpul dalam ketakutan, dalam permasalahan dunia, dalam tekanan, dia selalu hadir di tengah-tengah murid. Kita punya Tuhan Yesus yang hidup. Gak usah takut, gak usah tertekan. Dunia ini memang jahat. Itu sudah tercatat di Alkitab. Dunia ini dikuasai oleh si musuh. Itu sudah tercatat di Alkitab. Makanya orang baik, orang benar pasti dibenci oleh dunia. Lihat aja di mana aja sama, orang baik, orang benar. Kemarin yang ditembak siapa? Klik itu ditembak juga. Itu orang benar. Banyak. Tadi saya berita Pak Nadiem 18 tahun difonis. Saya juga nggak ngerti. Padahal dia menciptakan sistem yang boleh dibilang sistem Gojek itu bisa mengcover banyak pendapatan orang. Sampai sekarang kita juga butuh Gojek sampai hari ini. Jadi itu kalau saya lihat karyanya itu luar biasa. Tapi tetap. Jadi banyak orang-orang yang baik dan benar memang seperti itu. Terkesannya troublemaker. Kenapa troublemaker? Karena memang dia straightforward, benar-benar. Sekarang lagi heboh lagi yang cerdas cermat kemarin juga itu ya. Karena kalau benar ya benar, kita kalau benar ya benar. Gak usah takut mengatakan kebenaran. Gak usah takut, karena pribadi kebenaran yang disebut Yesus itu, dia akan bela kita. Dan itu tercatat bahwa ketika Yesus mati buat kita, Yesus bangkit buat kita, mengalahkan maut, mengambil kunci kerajaan maut. Bahkan ada surat Petrus yang menyatakan, mendeklarasikan, bukan memberitakan Injil ya. Waktu di alam maut dia mendeklarasikan. Itu bahasa Yunani-nya baru ketahuan. Bukan menginjili, ini terjemahannya memberitakan Injil. Tapi sebenarnya mendeklarasikan di alam maut bahwa dia adalah anak Allah yang hidup, yang berotoritas, dia sumber kehidupan, dan bahkan setelah itu tercatat, tertulis secara historikal, secara biblikal, dia naik ke surga. Ini satu-satunya pribadi yang terserah mau ngomong pakai logika, mau ngomong pakai apa, tercatat secara biblikal dan historikal.
Satu-satunya pribadi yang lahir dari perawan, yang mati dan bangkit dari kematian, bukan mati suri, bangkit mati lagi, tapi mati dan bangkit dengan tubuh kemuliaan, lalu naik ke surga, disaksikan para murid. Tertulis, tercatat. Artinya itu adalah kebenaran sesungguhnya. Nah sekarang pertanyaannya, dengan begitu kita harus mengerti, kita harus menyetujui keilahian, kedaulatan daripada Yesus. Itu makna kenaikan yang pertama. Saya tidak pernah mendengar berita di dunia manapun ada seorang yang lahir dari perawan atau mati kemudian bangkit dengan tubuh yang bersinar, itu tidak ada. Apalagi pelan-pelan naik ke surga disaksikan banyak orang, itu belum ada. Jadi makna kenaikan yang pertama dari Tuhan Yesus yaitu tentang kedaulatan dan keilahian Dia, itu mutlak, absolut. Makanya Kolose 2 ayat 9 dan 10 mengatakan begini. Kolose 2 ayat 9 dan 10. Ini banyak orang mempertanyakan, kok Yesus itu Allah? Bagaimana mungkin Yesus itu sebagai Allah? Kenapa Dia manusia disembah? Nah, surat Paulus kepada jemaat di Kolose mengatakan begini. Demikian firman Tuhan, sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Yesus berbentuk daging, firman yang menjadi daging, tapi formatnya manusia. Manusia yang bukan manusia secara umum. Karena kalau dikatakan Dia manusia secara umum, tidak ada manusia yang lahir dari perawan. Tidak ada manusia yang bangkit dari kematian. Tidak ada yang bangkit dari kematian naik ke surga. Jadi jelas Dia berdiam secara jasmani yang namanya manusia Yesus, tetapi tidak hilang kealahannya, tidak hilang keilahiannya. Walaupun Dia tidak mempertontonkan keilahiannya, tapi keilahiannya tetap ada. Dia merendahkan diri untuk menjadi manusia sama seperti kita, tapi keilahiannya tidak pernah hilang. Kenapa? Dia bisa berjalan di atas air. Dia bisa mengampuni orang ketika Dia disalib. Dia bilang, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Adakah orang yang besar kasihnya seperti itu? Bahkan lebih daripada itu, Dia mengetahui Petrus sebelum menyangkal, bahwa Dia katakan, engkau akan menyangkal setelah ayam 3 kali. Setelah kamu menyangkal 3 kali, ayam akan berkokok. Dia sudah tahu semua. Dia maha hadir, Dia maha kasih, Dia maha kuasa. Dia bisa menyembuhkan orang kusta, bahkan wanita pendarahan, dan juga orang lumpuh di Bethesda, orang bungkuk, wanita yang bungkuk, semua. Yesus punya keilahian yang mengikuti Dia, sekalipun Dia tidak menunjukkan keilahian. Tapi Dia menjadi manusia sama sekali. Ayat 10. Lanjut ayat 10. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dia maha kuasa. Absolut. Makna kenaikan itu absolut. Tercatat, tertulis, disaksikan oleh banyak orang. Sedangkan Alkitab mengatakan keterangan 2 saksi dikatakan sah. Ini luar biasa. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Katakan yes. Ini makna mereka yang pertama. Yang kedua, sebelum lanjut, Yohanes 8 ayat 23 sampai 24. Yohanes 8 ayat 23 sampai 24. Kenapa Dia bisa naik ke surga? Perhatikan di sini. Gak ada orang yang bisa ke BCS kalau tidak tahu jalan menuju BCS. Gak ada orang bisa ke tempat rumahnya Bu Aping kalau kita nggak pernah diundang ke rumah Bu Aping atau di-guide pakai Google Map. Kalau Yesus naik ke surga, karena Alkitab mengatakan Dia bukan berasal dari dunia ini. Dia bukan berasal dari bawah, Dia berasal dari surga. Karena Dia makhluk sorgawi, harta benda termahal di sorga, Dia tahu jalan pulang ke sorga. Kalau kita tahu jalan ke BCS, kita tahu jalan ke Disimol, kita tahu jalan ke rumah teman kita juga tahu jalan pulang dan kembali lagi. Tapi kalau kita tidak tahu, kita bakal tersesat. Makanya Yesus berkata dalam Yohanes 8:23,
Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Ayat selanjutnya, ayat 24. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosa. Orang yang tidak percaya Yesus, apapun yang diajarkan kebenaran, tidak pernah buat jahat sama orang, tidak pernah melakukan yang tidak baik, selalu melakukan yang baik, jujur, tulus, tapi tidak percaya sama Yesus, tetap berdosa. Hanya Yesus yang bisa menyelamatkan dosa, karena dia adalah juru selamat dunia. Ini makna kenaikannya, mengatakan bahwa dia dari atas, dia dari sorga, dia punya kedaulatan, dia punya kuasa, dia punya keilahian, dan bahkan dia punya otoritas untuk menyelamatkan kita semua. Itu yang pertama. Yang kedua, menyediakan tempat. Kita punya Tuhan yang baik, kita punya Tuhan yang penuh dengan kasih, Tuhan yang sabar, Tuhan yang sayang sama kita. Kadang-kadang kita ngeselin, kadang-kadang kita bikin Tuhan sedih, tetapi Tuhan selalu tidak pernah menyerah atas hidup kita. Itu Tuhan kita. Kadang kita bilang capek Tuhan, saya nggak kuat Tuhan. Kadang kita bilang Tuhan saya sibuk loh. Terus kita ngomong lagi, Tuhan kalau saya nggak makan gimana? Gitu. Lebih baik saya ada kerja daripada saya ke gereja kan gitu ya. Terus saya bilang salah logikanya itu. Salah logikanya. Saya berjalan sama Tuhan berapa tahun? Saya bukan dari orang percaya. Saya bukan Kristen dari kecil. Tapi ketika saya mengalami perjalanan rohani dengan Yesus, mengalami perjalanan pribadi dengan Yesus, saya nggak takut yang namanya nggak makan. Itu kan dicari sama bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Salah Anda pola pikirnya. Saya mau katakan di mimbar sebelum saya pulang ke surga, saya mau katakan, saya nggak mau dikatakan Tuhan Yesus, kamu kenapa nggak tegur, kamu kenapa nggak nasihat. Kita harus cari Allah dulu. Itu nomor satu. Karena dengan kita mencari kerajaan Allah, sorga aja disediakan loh tempat buat kita. Apalagi kita memprioritaskan Allah. Makanan, minuman, pakaian, harta benda, kecil. Kok bisa Pak? Karena kita dikasih kesehatan, karena kita dikasih kekuatan, karena kita dikasih hikmat, karena kita dikasih relasi yang menolong. Itu semua dari Tuhan. Karena dunia ini gak ada apa-apanya dibanding surga. Dunia masih kacau, gak ada pemerintahan yang sempurna, gak ada sistem yang sempurna, gak ada barang yang sempurna. Hanya di surga yang sempurna. Kalau kita prioritaskan surga, surga saja disediakan buat kita. Masa ya kita hidup di dunia yang kita kerja untuk surga, surga gak bertindak, surga gak beracara, surga cuma bilang, oh gitu ya, enggak. Bos besar surga tinggal bilang, hei malaikat, layani dia. Beres semua. Beres semua. Makanya kemarin tuh saya dikasih lagu itu bagus sekali. Kita kadang nggak percaya, kita nggak yakin, kita ngeluh, kita ngeliat titik hitam di satu lembar kertas yang besar. Kita nyalahin Tuhan, kita tanya Tuhan kemana? Padahal di lagu itu berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuat. Gak sadar kita kebaikan Tuhan. Kita fokusnya sama diri kita, sama hidup kita, pikiran kita. Kita nggak cari perkara di atas bawah turun ke sini. Ketika perkara di atas bawah turun ke sini, sorga terjadi dalam hidup kita. Yohanes 8:24 mengatakan gini. Ganti. Yohanes 4 ayat 14 ayat 1 dan 3. Yohanes 14 ayat 1 dan 3. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Perhatikan kata-kata. Aku pergi ke situ. Pergi ke situ. Itu ke situnya kemana? Ke rumah Bapakku. Berarti aku pergi ke situ. Yesus pergi ke surga. Yesus naik ke surga. Yesus ada di surga sekarang. Itu harus kita percayai. Sebab disaksikan banyak orang, dia mati, bangkit, dan naik ke surga. Kedaulatan keilahian yang sudah jelas. Jangan pakai logika lagi.
Kayak logika kebanyakan. Orang kalau sudah percaya, tidak percaya, itu berarti bukan logika lagi. Ya. Itu namanya DOL. Dodol. Jadi kalau kita sudah melihat kita nggak percaya, itu jangan ngomong logika lagi gitu. Itu bisa dua. Kalau nggak DOL, BEBAL. Dua aja tuh. Tapi kalau orang yang mau buka hati, dia berpikir untuk hidup yang sebenarnya. Ingat ya, arti hidup kita orang-orang yang sudah dipulihkan, kita orang-orang yang sudah mengenal Yesus. Arti hidup bukan hidup di sini. Arti hidup sesungguhnya hidup kekal. Katakan amin. Jangan salah definisi ya. Kita tidak diperuntukkan hidup di sini. Destiny kita, desain blueprint Allah buat kita, itu manusia diciptakan di Taman Eden. Manusia diciptakan ditaruh di Taman Eden. Taman Eden dibuat, semua diciptakan untuk manusia. Artinya tujuan utama dan pertama manusia diciptakan, manusia harus ada bersama-sama Allah di sorga. Musuh yang tidak mau. Jadi jangan terkecoh dengan musuh. Destiny kita di situ. Udah, pokoknya yes dan amin. Gak usah kita debat-debat. Pokoknya destiny saya di sorga. Katakan bersama-sama saya. Destiny saya di sorga. Destiny saya di surga. Itu iman. Jangan goyang ya, itu iman. Lalu yang 3 dikatakan begini. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Katakan amin. Tempat kita di surga. Yesus janji, Yesus nggak akan tinggalin kita. Yesus janji, Yesus akan balik ke kita. Ya, jadi nggak usah lah terkecoh dengan hal di luar. Hati kita milik Tuhan, hidup kita milik Tuhan, tubuh ini milik Tuhan. Itu yang harus kita yakini. Gak usah khawatir, gak usah takut. Karena Tuhan kita, Tuhan yang hidup dan tidak ada dusta di mulutnya. Karena dia adalah pribadi kebenaran. Kalau dia yang sudah mengatakan, saya percaya, itu akan terjadi, ya dan amin. Ayub, walaupun dicobai banyak, ketika Allah bilang, hai iblis, kemana aja kamu? Kamu nggak lihat anakku yang soleh. Ketika dia perkatakan Ayub soleh, apapun yang terjadi, pada akhirnya, akhir ceritanya, akhir perjalanan hidupnya, Ayub tetap soleh. Karena Allah sudah berfirman. Kalau Allah sudah berfirman, dia akan datang kembali dan menjemput kita semua. Karena tempatnya sudah jadi. Bilang, rumah saya di surga sudah jadi. Berarti kita di sana. Nanti kita ketemu. Cuma saya nggak tahu berapa-berapanya. Ini yang kita cari, hidup ini, arti hidup ini. Ketika kita prioritaskan Tuhan, aduh saya udah ngalamin deh. Keren banget. Saya pulang dari mana dia pasang mobil ya? Pulang yang pasang lampu mobil. Pulang dari gereja. Ngerjain apa di gereja? Oh, ini saya kasih kesaksian sedikit tentang bagaimana kita ditolong Tuhan ya. Jadi hari apa itu ya? Hari Selasa kan? Hari Selasa itu saya doa dulu. Saya biasa kalau sebelum rapat jadi gini ya, Bapak Ibu, saya cari rahasia hidup. Karena kalau umur saya udah panjang juga, ya. Saya ini orang yang kritis, saya ini orang yang berlogika karena saya orang teknik. Jadi kalau ngomong tanpa logika saya ketawain. Dan saya dari orang marketplace, sampai sekarang saya masih aktif di marketplace. Makanya minyak itu turun. Saya bilang sama teman-teman, bahkan jemaat-jemaat lain tuh kalau gembala-gembalaan kenal, ini jemaat saya nih Pak, pengusaha gini. Saya bilang ya, jadi PDT ya, pakai langsung dia. PDT Pak, saya belum siap. Bukan pendeta PDT, tapi pengusaha dalam Tuhan. Memang berat, nggak gampang. Karena kalau di marketplace jaga hatinya lebih susah. Kalau
Kalau di marketplace tuh, apalagi orang lapangan, aduh udah panas, capek ngadepin customer yang aneh-aneh, itu nggak gampang. Tetapi saya percaya satu hal, ketika kita di dalam Tuhan, Tuhan akan tolong, Tuhan akan bantu. Nah, singkat cerita, hari Selasa saya datang ke gereja. Jadi sebelum melakukan sesuatu, saya tadi bilang ada rahasia hidup sebelum melakukan sesuatu apapun itu. Ingat ya, Tuhan tolong supaya termaterai dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum melakukan sesuatu baik besar maupun kecil harus berdoa. Ini kunci loh. Saya kasih tahu ini kunci. Saya ngalamin banyak hal, saya menang. Saya ngalamin banyak hal, kutuk jadi berkat, kekalahan jadi kemenangan, kegagalan jadi keberhasilan. Tuhan bisa ubah loh. Banyak gitu sebenarnya. Banyak itu saking banyaknya saya cuma tiap saat, bukan tiap hari, tiap saat ucap syukur. Nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Apalagi semenjak saya dapat lagu yang berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan itu nyangkut ke otak saya bilang, iya ya Tuhan ya. Kayaknya kamu nggak pernah ninggalin saya loh. Cuma kadang-kadang iblis ini yang meresek. Musuh ini yang meresek. Jadi ceritanya Selasa itu saya datang, saya doa dulu. Saya bilang, kita doa dulu yuk. Saya doa. Habis doa, saya bilang, saya rencananya gini Tuhan, agenda hari ini mau ini. Lalu saya tutup, rencana dan kehendak saya serahkan kepadamu, biarlah rencana dan kehendakmu yang terjadi. Jadi saya tidak mau paksakan rencana. Saya cuma laporan, minta tolong bos besar, ini loh rencana saya. Rencana kita. Singkat cerita saya amin, saya naik atas. Kaget saya. Mau tahu apa yang terjadi? Itu lantai 2 jendelanya, temboknya bawah dijebol. Bolong. Temboknya dijebol. Sedangkan ini kan kalau saya nggak tahu di medsos ya, kalau di beranda saya itu sering keluar ada tim perintis dari Polda yang suka keliling, namanya Parlim Buman masih menjumpa siapa? Itu tim dari perintis tuh dari Polda, dia keliling ke Batam tuh jaga keamanan. Saya bersyukur tuh, itu doa saya. Jadi kemarin tuh waktu kejadian nggak aman di sini, saya doanya 2 sebenarnya. Doa pertama, saya minta satpam di sini digerakkan hatinya untuk mantau gereja. Yang kedua, saya doa sama Tuhan, saya minta tolong dari aparat keamanan punya tim yang berkeliling. Tidak akan dijawab Tuhan itu. Dijawab. Ya. Jadi ketika ada tim itu, saya sering kasih masukan, Pak, tolonglah Pak patroli di daerah sini. Kan itu dia punya akunnya, jadi saya minta tolonglah apa itu. Karena saya percaya Tuhan tetap taruhkan di hatinya untuk jadi berkat. Saya minta. Nah, singkat cerita waktu dia bolong itu saya agak khawatir. Ini di sini sudah nggak aman. Tembok dijebol. Berarti kan ibaratnya ini. Hai maling, ya masuk. Ibaratnya begitu. Saya takut. Saya khawatir. Wajar, rasa takut khawatir seorang manusia wajar. Apalagi sudah pernah terjadi. Kecuali belum pernah terjadi, ini sudah pernah terjadi. Jadi saya bilang, ini kenapa dibolongin? Mau masang keramik. Emang masang keramiknya kapan? Kalau nggak Senin, Selasa. Senin, Selasa kapan? Minggu depan. Loh kenapa ini dibolongin? Ini kan masih ada hari libur lagi. Kalau ada apa-apa gimana? Dia bingung, dia cari alasan. Karena nggak ada kerja Pak. Loh nggak ada kerja urusan lain, saya bisa kasih kerjaan. Tapi jangan membuka celah. Alat-alat Bapak aja hilang. Masa mau buat alat-alat saya hilang? Wah, saya damai sejahtera sudah mulai agak digoda, sudah mulai hancur. Anak saya dengerin, saya udah ngoceh. Saya bilang sama istri saya, itu kemarin katanya mau pasang puring kok sekarang jebolin tembok. Sedangkan tembok di belakang bolong, tangga naik ke atas masih ada. Ibaratnya tembus tembok belakang, masuk lagi ke gereja. Pintunya plong semua. Itu kan jendela yang dulu kan besar, lebar itu. Bayangin itu kebuka semua bolong. Waduh. Memang selama saya bangun gereja, setiap saya bangun gereja, pasti serangannya tuh banyak. Banyak bener serangannya. Fisik lah, hati lah, pikiran lah. Waduh, stres. Jadi saya pikir, saya renung sama Tuhan, gimana ya Tuhan, saya khawatir Tuhan. Karena saya tanggung jawabnya sama Tuhan, itu adalah Tuhan. Jadi saya ke bawah, Pak, gini deh Pak, saya bayar Bapak pasang tembok balik.
bilang begitu. Saya bayar. Pasang tembok balik. Karena saya nggak mau urusannya dengan Tuhan. Saya paling takut sama Tuhan. Jujur saya paling takut. Nggak tahu ya kalau di sini. Saya rasa di sini nggak ada lah. Semua orang takut sama Tuhan. Kalau saya benar takut. Saya salah sedikit aja tuh saya bisa kepikiran, saya minta ampun berkali-kali sama Tuhan. Itu saya takut sekali sama Tuhan. Karena saya merasakan kasihnya yang begitu besar. Tapi kalian harus tahu, murka Tuhan itu juga besar. Jangan main-main loh sama pribadi kita. Pribadinya Tuhan Yesus itu Tuhan yang pencemburu. Jangan main-main loh. Saya pernah ngerasain juga gitu. Jadi rupanya dia merasa bersalah kan. Nggak tahu gimana Tuhan ubahkan. Dia bilang gini, ya udah pasang besi aja lah. Bapak punya besi las gak? Punya. Ya udah nanti saya bantu lasin dipasang besi aja. Jadi efeknya nanti kalau ke atas itu teralis jendela itu disambung-sambung supaya sampai bawah ketutup teralis dilas. Yang saya mau sampaikan gitu. Hari Selasa itu kalau saya nggak datang ke gereja, saya nggak akan tahu apa yang dia lakukan. Tapi Tuhan izinkan saya ke gereja karena saya sudah janji sama Tuhan mau kerjakan teralis lantai 3. Kita di lantai 2 kasusnya. Saya kerja di lantai 3 sama si Hoki berdua. Saya bilang sama Hoki, kamu kan masih kuat, masih ada kesempatan hidup. Kita kerja buat Tuhan, ikut ya sama saya. Jadi saya fokusnya di itu. Jadi hari Selasa itu saya udah janji, saya blok 1 hari itu, saya nggak mau terima apapun, saya mau kerja buat Tuhan. Saya udah blok. Saya komitmen, kalau saya blok, saya komitmen. Nggak ada sih nggak komitmen. Saya komitmen di hadapan Tuhan. Saya blok 1 hari, saya kerja. Dan hari sah, ya tambah kerja lantai 3 plus lantai 2. Karena ketika dia palang itu, kuping yang pegang ke tembok, kan ada kuping teralis itu bisa ada kupingnya buat dibaut. Itu temboknya hancur, kupingnya pegang ke mana? Udah nggak punya kuping, jadi mau nggak mau bikin kuping. Kalau enggak ditendang sama maling, lepas. Doa itu perlu iman dan hikmat serta tindakan. Jadi jangan hanya doa aja. Kita minta iman, kita punya iman, kita minta hikmat dan tindakan. Akhirnya hamba kerja. Puji Tuhan selesai. Nah ini semua dapatnya dari siapa? Roh Kudus. Makanya makna kenaikan ketiga, dia mencurahkan Roh Kudus. Ini penting. Kasih karunia besar, yes. Anugerah Tuhan besar, yes. Anugerah Tuhan indah, yes. Tetapi kasih karunia itu ada paketnya. Kasih karunia itu paketnya salah satunya pertolongan, penghibur, penolong, penasehat ajaib, Roh Kudus. Kalau tanpa Roh Kudus nggak bisa. Kita kerja tanpa Tuhan nggak bisa. Pak, Bapak udah coba? Sudah. Berapa banyak? Berkali-kali, nggak bisa. Mau lakukan apapun, satu rahasia utamanya. Hadirkan Tuhan, libatkan Tuhan. Pasti begini. Jangan coba-coba kerja tanpa Tuhan. Gak bisa Bapak Ibu. Saya kasih tahu, saya udah ngalamin. Gak bisa. Gak bakal bisa. Tapi kalau dengan Tuhan, apalagi pertolongan Roh Kudus, penasehat ajaib, dia kasih tahu. Yang belum terjadi, yang akan datang dia kasih tahu. Jangan gini, jangan gitu, caranya gini, caranya gitu. Saya percaya, itu yang Tuhan katakan. Di mana tidak ada pintu, di situ Tuhan bukakan pintu. Di mana tidak ada jalan, di situ Tuhan bukakan jalan. Kenapa? Karena ada penolong yang Tuhan kirim. Dia begitu naik ke surga, dia utus Roh Kudus buat kita. Tinggal untuk menjadi penasihat yang ajaib. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita. Roh Kudus itu permata. Makanya Roh Kudus tidak akan pernah pergi. Tetapi kalau misalnya Roh Kudus tidak berbicara lagi, itu berarti Roh Kudus sudah dan sedang berduka. Ini bukan Roh Kudusnya hilang. Roh Kudusnya pergi, nanti ada lagi pergi. Enggak. Roh Kudusnya ada tapi berdiam. Kenapa? Sudah dibilangin nggak mau dengar, bebal. Dikasih nasihat nggak mau respon, diam dia. Itu yang istilahnya mendukakan Roh Kudus. Ya, bukan menghujat ya, mendukakan Roh. Ada lagi yang dosa tidak bisa dihapus itu menghujat.
mendongkrakkan reputasi. Kalau dia omongin nggak mau dengar, diam dia. Makanya istri saya nanya, kok papi bisa dengar-dengar yang begitu? Banyak itu istri saya. Ini nanti gini, nanti. Baru kejadian istri saya baru nanya, oh iya ya. Kok bisa, papi kok bisa? Ya. Seberapa banyak waktu kita bersama Tuhan, seberapa kita menghormati Tuhan. Dia kan pribadi yang seperti kita, punya jiwa, punya emosi, bisa marah, bisa sedih, bisa senang. Dan dia sudah alami itu semua. Ketika kita setia, dia lebih daripada setia. Yesus kita tuh. Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Katakan amin. Amin. Ayat 13, pasalnya sama ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Kita nggak pegang waktu, Bapak Ibu. Kita nggak tahu ke depan ada apa. Saya nggak tahu pulang apakah saya masih punya nafas apa enggak. Saya nggak tahu besok saya masih bisa katakan shalom kepada kalian apa enggak. Kita nggak punya kuasa atas hidup kita. Pemilik kehidupan itu Yesus. Gak perlu kita berangan-angan, berhayal terlalu jauh. Kita boleh menabung, kita boleh mempersiapkan masa depan, tetapi masa depan yang pasti itu di tangan Tuhan. Makanya kita butuh Roh Kudus supaya apa? Sejalan dengan cerita kehidupan kita yang sudah ditulis di kitab kehidupan di sorga. Tuhan sudah menulis cerita kehidupan kita dari awal sampai akhir. Kita sudah terpilih, kita sudah terkasih, dan nantinya akan dimuliakan. Sekarang kita mau sepakat nggak? Nah, untuk sepakat itu kita harus mendengar Roh Kudus, karena Roh Kudus mengatakan apa yang dikatakan Bapa di sorga. Ini perlunya telinga rohani. Ini penting. Ini penting. Jadi makna kenaikan yang ketiga, puji Tuhan, Tuhan naik ke surga, Dia kirimkan Roh Kudus yang bisa berbicara sama kita. Tidak terlihat, tapi karyanya, kasihnya nyata. Saya pulang dari sini, habis itu saya kerja malam, lalu saya bilang sama Tuhan, ini belum mantap, saya mau ngebor, nanti gereja jadi nggak jadi saksi, karena lantai 3 baru selesai tralisnya, lantai 2 sudah selesai dilas, tapi belum dikasih kuping untuk pegang kekuatan. Jadi saya bilang ini sama Tuhan, Tuhan, gimana ya Tuhan, saya mau jadi saksi, gereja mau jadi saksi, jangan sampai jadi batu sandungan, tapi ini sudah maghrib, kalau kita pakai bor tembok, pakai bor beton, itu saya rasa getarannya sampai sebelah-sebelah. Puji Tuhan, sebelah sini sudah diasingkan sama Tuhan di masa perhentian, menghilang, tinggal sebelah sini. Saya doa, gimana Tuhan? Tuhan baik, Tuhan datangkan hujan. Saya cuma bertanya gitu sama Tuhan. Tuhan belum datangkan hujan. Jadi otomatis suara yang lebih terdengar itu adalah rintik-rintik air di atas pandek, bukan di atas daun. Bunyinya gimana tuh? Aku anak kecil. Ik 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 bunyi hujan di atas. Oh, genteng. Mana gentengnya? Karena dulu genteng, kalau sekarang pandek. Jadi akhirnya saya bor 2 lubang. Selesai malam lah, cerita, kita pulang, kita makan. Saya bilang gini sama anak saya, tapi masih mau kerja lagi. Jadi si Oki bilang, udah istirahat lah, masih ada hari esok, ngapain kerja lagi. Gak tau, apa pengen kerja, pokoknya hidup terakhir-terakhirnya kayaknya Oki pengen berkarya. Waktu itu jadi berkat, gak tau gimana, harus jadi berkat. Saya mau kerja sama mobil. Ini udah malam, apa-apa lah. Akhirnya, anak saya udah ngomong, anak saya ngomong. Dia naik ke atas, istri saya naik, saya tunggu dulu istri saya sampai turun. Saya gak ngomong sama istri saya situ, dia. Saya naik ke atas, saya cepet-cepet tuh ambil aksesoris mobil,
Saya masuk ke dalam mobil, kan hujan, bisa kerjain mobil. Alkisah itu tidak berhasil dan beruntung. Kenapa? Karena ya mungkin karena kecapean juga, semangat yang kuat tapi kecapean fisik. Jadi saya ingat gini, saya doa sama Tuhan. Jadi gagal, saya masukin satu lampu tuh nggak bisa masuk. Karena sempit, ini tangannya kalau dibuka dia luka-luka semua. Jadi saya bilang ini sama Tuhan. Tuhan, saya deklarasikan dalam nama Tuhan Yesus, segala roh kegagalan, roh ketidakberhasilan yang sedang mengintai saya saat ini, saya katakan saya hancurkan kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Saya gantikan dengan roh kemenangan, keberhasilan dan keberuntungan dalam nama Tuhan Yesus. Habis saya doa itu, setelah berapa jam bisa saya doa itu, kira-kira 10 menit sudah terpasang apa. Dan itu berhasil dan beruntung. Saya nggak tahu sedemikian rupa sampai simple sekali. Dan itu bisa. Jadi saya pasang lampu di panel AC. Panel AC itu harus dibongkar, ada motherboardnya di dalam. Nah itu yang saya putar kali gitu. Jadi lebih agak sulit kerjanya. Dan itu dalam mobil nggak bisa kecabut. Puji Tuhan. Jadi itu karena Roh Kudus yang tuntun saya untuk dipatahkan kuasa-kuasa si musuh. Perkatakan berkata. Tadi apa tadi? Bangkit dan berkata, kamu berkata terus. Jangan perkataan buruk. Jangan ada mulut kita berbuat yang tidak baik, hal-hal yang tidak baik. Jangan. Karena kita punya Roh Kudus. Katakan saya punya Roh Kudus. Jangan sembarangan ngomong ada puasa. Ya. Kalau berkata-kata jangan sembarangan ada puasa. Kita anak Tuhan ada puasa. Perkataan yang baik, perkataan yang baik. Sekalipun kita tidak baik, kita bandingkan keadaan dengan perkataan. Itu akan berbalik. Itu akan berbalik. Jangan kita menyetujui, menyepakati, tapi kita patahkan. Itu akan terjadi. Itu yang ketiga. Makna yang keempat, makna kenaikan Tuhan Yesus. Dia adalah Imam Agung pengantara kita. Jadi kita punya orang dalam di sorga, yaitu Yesus yang selalu berjaga-jaga buat kita, yang selalu mengutus malaikat untuk berjaga-jaga buat kita. Ibrani 7 ayat 25 sampai 27. Ibrani 7 sampai. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna, katakan sempurna. Semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Tanpa Yesus kita tidak layak di hadapan Allah. Karena Yesus kita layak di hadapan Bapa di sorga. Darahnya, nyawanya melayakkan kita. Gak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali Yesus. Dia mati untuk selama-lamanya. Untuk kita, untuk menembus dosa kita selama-lamanya buat kita. Yesus. Maka yang nomor 1 itu Yesus. Jangan dikasih nomor 2. Nomor 1. Saya kasih tahu nomor 1. Kita punya imam yang gak perlu ngambil korban, potong korban buat korban penebusan dosa. Dia sudah mengorbankan dirinya buat kita. Dia sendiri yang menjadi gembala. Darahnya kudus. Darahnya tidak bercacat celah. Domba yang paling berharga di mata Bapa di surga. Ini biasa. Kita punya imam, kita punya pengantara, dan sekarang dia di surga. Keren loh. Makanya bilang-bilangan bahagia jadi orang Kristen. Jangan mukanya bete-bete, jangan mukanya sedih-sedih. Orang kita punya Tuhan Yesus yang dahsyat begitu. Kok kita muka bete-bete, kita muka sedih-sedih? Apa itu ceritanya? Galau boleh, tapi sebentar aja. Jangan terjebak, apalagi tersesat. Jangan. Kita anak Tuhan, kita punya Tuhan. Tuhannya hidup. Tuhan Yesus setia. Dia bukan hanya Allah Bapa di surga yang punya kuasa, tapi dia juga sahabat. Dekat dia. Itu makna keempat. Makna selanjutnya, kita punya pengharapan yang pasti. Dia datang kembali. Ini penting. Yesus gak ninggalin kita. Yesus hanya mempersiapkan kita. Untuk apa?
apa? Menerima kemuliaan. Kita lagi diproses. Hidup ini investasi untuk ke hidup yang kekal. Jangan salah investasi, apalagi investasi bodong. Bahaya. Investasi yang hidup untuk perkara di sorga. Tarik perkara sorga, aplikasikan di dunia. Sorga hadir. Cara pikirnya diubah. Kalau kita fokus sama dunia itu akan binasa dan sisinya. Kita akan terbiasa dengan itu. Tapi kalau kita fokus sama sorga, sorga hadir, dunia nggak ada apa-apanya. Percaya sama saya, dunia nggak ada apa-apanya. Kisah Para Rasul 1 ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan-awan menutupnya dari pandangan mereka. Lanjut. Ayat 10. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Ini di sini malaikat tuh ya, bukan yang lain yang tentang pakaiannya putih, konotasinya beda. Ini pakaian putih yang bersinar loh ya malaikat. Mereka, ayat 11, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama. Katakan cara yang sama. Seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Yang melihat Yesus naik ke sorga adalah murid-muridnya. Kita semua di sini adalah murid-muridnya. Maka kitalah yang akan melihat dia nanti datang dari sorga menjemput kita. Katakan amin. Kita adalah murid. Yang bisa melihat nanti juga murid. Caranya sama. Yesus di awan-awan, kita disempurnakan. Tapi yang lebih dahulu mati dalam Tuhan, dibangkitkan, baru kita hidup, diubah. Ingat, ini yang berkata-kata adalah malaikat Allah. Jadi dia tidak mungkin berkata-kata atas kemauannya sendiri. Jadi maka kenaikan yang kelima, pengharapan Tuhan datang kembali itu pasti. Amin. Dia akan jemput kita. Dia akan bawa kita ke tempat yang paling indah, ke tempat yang gak ada tangisan, ke tempat yang gak ada kesulitan. Semuanya penuh dengan sukacita dan shalom. Itu yang kita cari. Gak ada kulit hitam di sana. Mungkin saya rasa kulitnya bening-bening. Orang kulit hitam itu bersinar putih-putih. Ya. Gak usah dipoles. Ya. Dan bahkan saya percaya mudah semua, gak ada uban. Gak usah takut uban. Uban dikit semir. Uban itu abang kebijaksanaan. Berarti kalau orang muda punya uban, berarti dia bijak sekali. Ambil aja yang positif. Jangan dengerin yang negatif. 5 makna kenaikan. Yang satu, membuktikan kedaulatan dan keilahian daripada Yesus. Yang kedua, menyediakan tempat. Yang ketiga, mengutus Roh Kudus. Yang keempat, dia adalah imam agung pengetahuan. Dan yang kelima, kita percaya dan yakin dia pasti datang kembali. Jangan main-main. Saya ulang lagi, jangan main-main. Saya ingat itu Edwin kamu bilang ke jemaat dan bekerja, jangan main-main lagi. Berapa kali masih satu bilang jangan main-main. Saya percaya kasih karunia Allah kepada kita begitu besar, begitu sempurna, begitu ajaib. Tapi jangan sampai salah respon. Ingat tentang undangan perjamuan. Dan bahkan lebih lagi, jangan sampai kita melihat titik putih
diselembar kertas hitam diselembar kertas putih. Hanya fokusnya satu titik. Tapi sebenarnya Tuhan sedang merencanakan hal besar dalam hidup kita. Ya, hati-hati. Fokus. Bayar harga, bayar waktu buat Tuhan. Bayar tenaga. Ingat, apapun yang kita lakukan buat Tuhan. Hidup ini milik Tuhan. Napas kita milik Tuhan. Tarik sebenarnya. Koma tuh. Tuhan nggak narik begitu, tapi Tuhan izin. Tuhan bilang, ini waktunya udah pulang nih. Tanggal 13 Mei, jam 13, menit detik ke 13.13. Pulang. Pulang. Masalahnya kalau pulang, di kitab kehidupan ditanya, nama kamu siapa? Ada nggak di kitab kehidupan? Kan gitu. Kita ada kabar tentang kitab kehidupan, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Ada tuh yang gitu. Dulu kita pernah bawa, kita pernah belajar di sini. Yang penting semangat, penuh sukacita. Jangan terjebak dengan galau, jangan tersesat dengan tekanan. Kita punya Tuhan yang hidup, kita punya Tuhan yang baik, kita punya Tuhan yang setia. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kamu silakan untuk maju ke depan. Saya waktu bermeditasi rohani dengan Tuhan, saya tanya gini, Tuhan, apa mau dengar lagu apa? Saya bingung pilih lagunya. Terus Tuhan ingatkan saya di masa-masa sekolah minggu. Lagu ini sangat berkesan sampai sekarang. Saya sudah punya anak-anaknya besar, masih berkesan lagu ini. Tuhan bilang gini, saya mau dengar lagu ini. Lagu ini lagu anak-anak. Ya kenapa saya dengar lagu ini? Mungkin di sini yang pernah dengar lagu ini. Dalam nama Yesus. Yesus itulah satu-satunya. Jadi kalau sekolah minggu tuh kita belajar itu. Bapak Ibu sudah mau berdiri, kita nyanyikan lagu itu. Oleh sebab itu kita harus tetap semangat di dalam Tuhan. Amin. Mari kita satukan hati dan berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat firman-Mu. Kami boleh belajar tentang makna kenaikan Tuhan Yesus pada hari ini. Kami percaya Tuhan, mulai hari ini hidup kami berbeda. Karena kami mengerti tentang makna kenaikan-Mu. Dan dalam hati yang terdalam kami, sekali Yesus tetap Yesus. Pada dalam surga, tetap aktifkan Roh Kudus dalam diri kami pribadi. Aktifkan juga panca indera rohani kami, sehingga kami boleh mendengar, merespon, dan diberikan kekuatan untuk menghidupi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kemenangan demi kemenangan akan kami peroleh. Keberhasilan dan keberuntungan akan kami dapati. Karena kami adalah alat-Mu untuk menuntaskan amanat Tuhan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Teraikan Tuhan benih yang sudah ditabur untuk tumbuh subur di ruang tanah hati kami, berakar Tuhan, bertumbuh kuat, bahkan berbuah. Saya percaya hidup kami akan jadi berkat,
Hidup kami akan dipakai Tuhan untuk memberkati banyak orang dan nama Tuhan dipermuliakan dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Bapa yang baik, bersyukur buat firman. Terima kasih dan terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita buka doa kita dan pintu hati kita dalam Tuhan untuk menerima berkat yang terbaik dari surga. Kekasih Kristus, sama seperti engkau membuka kedua tanganmu dan pintu hatimu di hadapan Tuhan, pintu surga terbuka di hadapan. Pulanglah dan terimalah berkat kemenangan, berkat keberhasilan, berkat keberuntungan, berkat kesehatan, berkat kelepasan, berkat kelegaan, berkat pengudusan, berkat keselamatan, berkat Abraham, Ishak dan Israel, serta kasih karunia yang berlimpah-limpah dan shalom dari Allah Bapa kita di surga, melalui Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus mulai saat ini sampai Tuhan Yesus sendiri yang akan menjemput kita pribadi pas pribadi sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah menerima berkat surga sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Shalom.